D-nya kita tahu kurang dari 0, maka dia definite karena A-nya dia juga kurang dari 0, maka dia definite negatif atau semua kurva berada di bawah sumbu X. Jadi jawabannya yang benar adalah definite negatif dan tidak memiliki akar real. Jadi jawabannya yang C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kak Ivan. Kali ini kita akan membahas soal TPS tipe pilihan 1, 2, 3, 4. Oke, kita baca dulu soalnya. Diketahui fungsi kuadrat fx sama dengan min 2x kuadrat plus 5x min 8. Mana pernyataan berikut yang benar? Nah, pilihan-pilihannya di situ adalah sifat-sifat kurva. Nah, kalau sifat-sifat kurva berarti kita tujuannya adalah mencari yang pertama adalah A-nya, yang kedua adalah diskriminan. Oke, untuk A-nya di sini kita ketahui fx-nya itu kan min 2x kuadrat plus 5x min 8. Nah, A-nya kita udah ketemu, dia adalah min 2x. Nah, maka A-nya adalah min 2. Nah, A-nya min 2 berarti dia A-nya kurang dari 0. Oke, selanjutnya kita tentukan diskriminan. Diskriminan adalah rumusnya B kuadrat min 4AC. B-nya adalah 5 kuadrat min 4 kali A-nya min 2 kalikan C-nya min 8. 5 kuadrat 25 dikurang ini min 8 berarti 64 ya. Berarti hasilnya adalah minus 39. Oke, D-nya kita tahu kurang dari 0, maka dia definite karena A-nya dia juga kurang dari 0, maka dia definite negatif atau semua kurva berada di bawah sumbu X. Jadi jawabannya yang benar adalah definite negatif dan tidak memiliki akar real. Jadi jawabannya yang C. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Ya, kita baca dulu. Diketahui fungsi kuadrat fx sama dengan min 3x kuadrat plus 4x min 10. Manakah pernyataan berikut yang benar? Nah, kita masih membahas tentang sifat-sifat grafiknya. Kita mulai dulu dengan pernyataan yang pertama. Pernyataan pertama, parabola terbuka ke bawah. Nah, parabola terbuka ke atas atau ke bawah yang menentukan adalah A-nya. Karena di sini fx itu adalah min 3x kuadrat, nah, berarti A-nya adalah min 3. Kalau A-nya ya, itu kurang dari 0. Kalau kurang dari 0 berarti dia terbuka ke bawah. Berarti pernyataan satu. Lanjut kita ke pernyataan kedua, sumbu simetri berada di sebelah kiri sumbu Y. Nah, kalau sumbu simetri, letak sumbu simetri kita patoknya adalah B per A. B min plus 4, baru A-nya yang min 3. Nah, hasilnya kan negatif. Kalau hasilnya negatif, berarti dia berada di sumbu sebelah kanan. Nah, kalau negatif dia sebelah kanan ya, berarti pernyataan kedua bernilai salah. Pernyataan satu benar, dua salah, berarti jawabannya langsung yang B. Oke, soal selanjutnya kita baca, jika suatu bilangan bulat habis dibagi 8 dan 14, maka bilangan tersebut habis dibagi. Nah, untuk keterbagian ini berarti kita menentukan KPK dari faktor-faktornya. Jadi yang pasti habis dibagi. Untuk bilangan yang habis dibagi 8, kalau 8 kita faktorkan adalah 2 pangkat 3, sedangkan 14 itu adalah 2 dikali 7. Maka KPK dari 8 dan 14 itu adalah 2 pangkat 3 kali 7. Nah, oke, kita lihat dulu untuk di opsinya. Yang pertama, opsi 4. Berarti bilangan tersebut pasti habis dibagi 4. Berarti pernyataan pertama bernilai benar. Oke, untuk pernyataan yang kedua, bilangan habis dibagi 26. 26 itu kan faktornya 2 dan 13. Nah, 13 ini tidak terdapat di faktor-faktor 8 dan 14, maka pernyataan kedua salah. Kan satu benar, dua salah, maka jawabannya yang B. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Diketahui A dan B adalah bilangan bulat positif. Jika akar A plus 2 akar B itu sama dengan 5, maka pernyataan yang benar adalah bentuk akar A
plus 2 akar B itu bisa kita ubah menjadi akar M plus akar N. Nah, kalau kita lihat di sini, akar M plus akar N-nya itu adalah 5. Berarti kita cari bilangan yang M dan N itu bisa diakarkan, atau sama aja kita cari bilangan kuadrat yang nanti hasilnya adalah 5. Berarti bilangan yang memenuhi itu adalah akar 4 dan akar 9. Karena di sini 2 tambah 3 adalah 5. Maka dapatkan untuk A-nya itu adalah M plus N. Berarti A-nya itu adalah 4 ditambah 9 adalah 13. Dan B-nya adalah perkalian dari M dan N. Berarti 4 dikalikan 9 atau 36. Kita masuk ke pernyataan yang pertama. Pernyataan pertama B plus A itu adalah 39. Oke. 13 tambah 36 39. Berarti pernyataan pertama itu benar. Pernyataan yang kedua, nilai mutlak dari A min B itu adalah minus 23. Kalau kita kurangkan selisih antara A dan B itu adalah 36. 13 dikurang 36 itu adalah, namanya harga mutlak itu tidak ada nilai negatif, maka di sini hasilnya adalah 23. Berarti pernyataan 2 salah. Oke. Pernyataan benar, 1 benar dan 2 salah, maka jawabannya adalah B. Oke, soal terakhir ya. Manakah pernyataan berikut ini yang menyebabkan nilai dari X kali X min Y kuadrat per Y pasti bernilai negatif? Nah, di sini berarti kita bisa permisalan dengan mengambil sampel angka. Contohnya yang nomor 1 itu X kurang dari Y kurang dari 0. Nah, bisa kita ambil dengan sampel, misalkan X-nya itu adalah min 5, Y-nya min 2, itu pasti lebih kurang dari 0. Nah, terserah, yang penting memenuhi. Oke, kalau misalkan kita masukkan X-nya min 5 dan Y-nya min 2, berarti hasilnya min 5 kali min 5 dikurang min 2 kuadrat dibagi min 2. Oke, kita tidak perlu mencari hasil apa, tapi kita tahu bahwa ini hasilnya adalah negatif. Oke, berarti yang 1 lanjut. Sini benar. Kita lanjut ke pernyataan kedua. Pernyataan kedua, X lebih dari 0. Bisa kita ambil sampel, misalkan 2 dan 1 yang dari 0. Oke, kita masukkan 2 kali 2 min 1 kuadrat dibagi. Nah, ini kita lihat hasilnya adalah positif. Maka di sini nilainya positif. Pernyataan yang kedua itu kita tidak bisa menentukan bahwa dia adalah negatif. Berarti pernyataan 2 salah. Pernyataan 1 benar, pernyataan 2 salah. Jawabannya adalah B.